بسم الله الرحمن الرحيم Nabiya wa Rasulullah. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Bagus sih pasti enggak ya, yang penting kan jelas gitu. Alhamdulillah jelas Pak, jelas. Ini luar biasa, saya dengan Qatar itu sebenarnya hampir tiap tahun mampir, tapi di itunya aja gitu ya. Karena penerbangan paling murah kan kalau kemana-mana lewat Qatar gitu. Alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua di sana. Saya coba share ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Oke. Bapak Ibu sekalian, waktu Kang Inu menghubungi saya, kebetulan satu alumni, saya sangat senang karena belum lama saya sudah sharing dengan teman-teman di Jepang. Gitu. Di Jepang itu para perawat ternyata banyak banget sejak tahun 2012 katanya mereka ada di sana, ada program sampai sekarang masih lancar. Nah, para perawat ini juga kebingungan karena selama ini mereka mengenal investasi itu selain modal. Nah, saya lihat sih di sini beberapa Bapak-bapak Ibu sekalian itu pada senior, jadi saya cuma mau refresh aja. Saya akan fokus ke pasar modal syariah Indonesia, sehingga seperti Pak Bidin yang sudah lama di Timur Tengah mungkin harus sedikit di switch nih. Karena agak sedikit perbedaan memahami pasar modal syariah di Timur Tengah dengan di Indonesia. Baik dalam hal beberapa akad maupun dalam hal penyusunan regulasi. Karena ciri khas yang paling signifikan adalah kalau di Indonesia itu kan yang memutuskan untuk mengeluarkan sebuah dasar prinsip syariah itu adalah Dewan Syariah Nasional. Di mana khusus untuk badan pelaksana hariannya itu ada sekitar 40 orang lebih yang terdiri dari profesional dan mereka yang ahli fikih. Banyak alumni dari Al-Azhar, kemudian alumni pesantren-pesantren di Indonesia, banyak banget. Nah, yang menarik adalah semua mazhab kumpul. Itulah uniknya fatwa yang dikeluarkan oleh Indonesia. Beberapa hal agak sedikit berbeda. Jadi kalau bahasa profesionalnya, bahasa teman-teman pelaku itu, kalau lu mau ketat, datang ke Timur Tengah, fatwanya ketat banget. Kalau mau loss, datang ke Malaysia, loss banget. Kalau di tengah-tengah, datang ke Indonesia. Jadi kira-kira begitulah gambaran dasar fikih yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit memprovokasi aja, agar seolah-olah biar Bapak Ibu sekalian melek bahwa pasar modal syariah Indonesia itu sudah bukan kacang-kacang lagi. Gitu ya. Berdasarkan dua laporan internasional dari dua lembaga yang berbeda, pasar Indonesia itu secara dari sisi Islamic finance-nya itu sekarang sudah mulai merasuk ke level yang lumayan dipandang cukup menakutkan dalam tanda kutip. IFDR ini adalah sebuah report yang diluncurkan oleh Reuters. Itu memposisikan Indonesia di tahun 2019 sebagai di peringkat 4 untuk Islamic Finance Development Report. Nah, ini naik dari peringkat 10 di tahun sebelumnya. Jadi ada kenaikan sekitar 6 peringkat dalam hanya tempo 1 tahun. Kemudian kita lihat report yang dikeluarkan oleh IFCI, Islamic Finance Country Index, Indonesia tahun 2019 menjadi juara 1. Bedanya tipis banget angkanya dengan Malaysia. Padahal tahun sebelumnya di peringkat 6. Jadi berdasarkan dua lembaga yang berbeda, Indonesia itu sudah mulai diperhatikan secara global market untuk Islamic finance.
Wabil khusus untuk pasar modal syariahnya, Indonesia itu sudah mendapatkan 2 tahun berturut-turut sebagai the best Islamic capital market. 2019, 2020. Tahun 2018, padahal kita masih dikategorikan sebagai emerging Islamic capital market. Artinya apa? Artinya bahwa global sudah melihat Indonesia sebagai salah satu pusat dari finance, khususnya Islamic capital market. Tadi Silo cerita tentang sedikit refresh gitu ya, sejak kapan di Indonesia. Ini adalah tonggak sejarah, milestone yang ada di Indonesia. Jadi sudah cukup lama ceritanya, tahun 97. Jadi tahun 97 itu Pak Bidin masih di Indonesia ya Pak. Pak Susilo juga kayaknya sepertinya background-nya sedikit menyerempet gitu ya. Tadi udah bahas tentang indeks gitu. Jadi tahun 97 sebenarnya kita sudah punya produk Islamic Funds pertama di Indonesia. Dikeluarkan oleh Dana Reksa. Kemudian tahun 2000, ini yang tadi Pak Susilo cerita, sudah ada Jakarta Islamic Index. Jadi artinya secara sejarah sebenarnya milestone kita sudah jauh. Gitu ya. Tapi lebih duluan Islamic Bank. Di mana-mana sejarah keuangan Islam di suatu pasti dimulai oleh perbankan syariah. Indonesia pun demikian, tahun 91 perbankan syariah Bank Muamalat. Itu baru pasar modal syariah. Nah, kalau lihat milestone ini luar biasa. Sudah banyak banget produknya, infrastrukturnya gitu. Nah, tetapi yang ingin saya highlight adalah sejak tahun 97 sampai dengan tahun 2010 itu sebenarnya yang paham atau yang mengetahui tentang pasar modal syariah di Indonesia itu masih sangat sedikit. Padahal regulasi produk sudah banyak, indeks sudah ada, kemudian pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang, pemerintah mengeluarkan sebuah sukuk. Tetapi growth-nya, pertumbuhannya masih sangat kecil. Sehingga kalau kami selalu bilang, tahun 97 itu tahun kelahiran, tetapi tahun kebangkitan 2011. Jadi sejak 2011 itu Bursa Efek Indonesia melakukan sebuah terobosan dengan cukup intensif, sehingga kita bisa tumbuh. Sejak 2011 itu kita tumbuh cukup signifikan. Dan tiap tahun kita melakukan inovasi-inovasi melengkapi infrastruktur. Sampai pada satu titik saat ini, tahun ini, kita mempunyai infrastruktur yang lengkap. Jadi end-to-end bisnisnya sudah lengkap sekali. Termasuk masalah produk dan sekalian. Dan hal-hal lainnya. Gitu ya. Nah, agak spesifik dari masing-masing itu nanti akan saya share di belakang. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau bicara pasar modal itu, banyak orang membayangkannya rumit. Sebelum saya bicara syariahnya. Jadi sebenarnya pasar modal itu sesimpel kita ke pasar tradisional. Kebetulan saya orang Tasik, USA gitu ya. Sunda asli. Jadi kalau membayangkan pasar tradisional itu, saya kebayang pasar Cilembang di Tasik. Kang Inu juga mungkin paham banget gitu. Kebetulan saya orang Raja Polah, sehingga yang kebayang itu pasar Raja Polah atau pasar Indihiyang, yang dekat-dekat aja. Nah, Bapak Ibu sekalian bayangkan yang dekat-dekat. Nah, kenapa saya harus selalu mengingatkan siapapun yang ingin belajar pasar modal? Bahwa pasar modal itu adalah seperti pasar tradisional, itu karena banyak yang memahami, tadi Pak Susilo bilang, pasar modal itu judi. Ya kalau pasar modal itu adalah sama seperti pasar tradisional, ya nggak mungkin judi. Karena pasar tradisional pun bukan judi. Jadi variabel atau faktor-faktor yang ada di pasar modal itu persis sama dengan di pasar tradisional. Membedakan nama. Nama pasar modal dibikin keren lah, diganti-ganti gitu. Semua ada, kecuali copet. Jadi kalau kita bicara tentang investor di pasar modal, itu berarti kita bicara pembeli di pasar tradisional. Kita bicara emiten atau perusahaan yang menerbitkan produk investasi, itu kita bicara tentang supplier.
di pasar tradisional. Kalau kita bicara barang dagangan di pasar modal, itu kita sebut efek. Nah, kayak saya nih orang Sunda agak susah bilang efek nih. Jadi efek gitu. Ganti ada sekuritas. Jadi objek transaksi di pasar modal namanya sekuritas atau efek. Makanya pedagangnya disebut perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Kan sama seperti di pasar tradisional. Kalau jualannya baju, pedagang baju. Jualannya handphone, pedagang handphone. Lokasinya di bursa efek. Sekarang seperti teknologi yang lain, pasar yang lain kan sudah mulai pindah kan. Sekarang anak muda sekarang lebih banyak transaksi di Bukalapak kalau di Indonesia nih. Kalau lebih banyak di Tokped gitu daripada di tradisional market. Jadi lokasi pasarnya. Demikian pun bursa efek. Sekarang dari Qatar pun bisa transaksi. Jadi dari manapun sudah bisa transaksi di Indonesia. Harga, ada istilah harga, indeks harga. Transaksi, nah ini yang tadi di-highlight oleh Pak Susilo, judi. Gimana ceritanya bisa judi? Kalau transaksi di pasar modal itu namanya jual beli. Beli saham, jual saham. Kalau yang dibilang sering main saham, nah itu biasanya main gambar tuh, main karet. Main kaleci gitu, kelereng. Istilahnya pakai main. Nah kalau itu mungkin otaknya udah otak bukan penjudi sebenarnya, karena jual beli. Jadi transaksinya jual beli persis seperti pasar tradisional, termasuk cara nawarnya. Ditawar benar-benar seperti di pasar tradisional. Naik ke atas, ke bawah, silakan. Itulah sebabnya secara fikih akadnya di pasar tradisional dan pasar modal itu sama. Akadnya adalah bai'al musawamah. Jual beli di pasar, kalau saya selalu bilangnya begitu. Kalau bahasa pasar modalnya, continuous auction. Lelang berkelanjutan. Kalau bahasa fikihnya, bai'al musawamah. Kalau bahasa gampangnya, jual beli seperti di pasar. Jadi ditawar-menawar. Ada regulatornya pula, sama persis. Jadi fungsinya mengatur pasar. Ini perlu saya highlight biar Bapak Ibu sekalian ketika memahami pasar modal itu tidak terlalu mengawang-awang. Jadi ajeg. Kebayang kalau pasar tradisional. Hal pertama. Nah, hal yang kedua, ini adalah saya ringkas Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sangat pendek, saya ringkas. Jadi kalau bicara pasar modal syariah di Indonesia, ya ini, slide ini sebenarnya, kesimpulannya. Jadi pasar modal syariah itu, seperti perbankan syariah, seperti asuransi syariah, seperti keuangan syariah, maka ada dua variabel utama, yaitu pasar modal dan prinsip syariahnya. Jangan dilupakan pasar modalnya. Nah, kalau prinsip syariahnya mau dimanapun di ekonomi, di perbankan, di IKN, di non-bank, gitu ya, di keuangan lainnya, kalau bicara prinsip syariah ya sama. Kalau orang mahasiswa ekonomi syariah biasanya bilangnya maghrib yang paling gampang. Maisir, gharar, riba. Itu sama, prinsip syariah itu ada di mana-mana. Tetapi yang unik adalah ketika di penerapannya. Kapan riba ada di pasar modal syariah? Kapan maisir ada di pasar modal syariah? Kapan gharar ada di pasar modal syariah? Jadi itu yang paling membedakannya. Nah, secara gampang, bicara pasar modal syariah itu adalah bicara tentang mekanisme transaksi efek syariah yang memenuhi prinsip syariah. Biasanya, kalau orang mempelajari pasar modal syariah langsung loncat ke prinsip syariahnya, itu pemahamannya akan kebolak-balik tuh, akan kecampur dengan perbankan. Gitu, seolah-olah sama, padahal beda banget. Bank sama pasar modal itu secara teori ekonomi beda banget. Bank itu bukan investasi. Gitu. Jadi jangan salah tujuan. Kadang-kadang orang bilang mau deposito investasi, enggak, deposito bukan investasi.
Makanya textbooknya kan istilahnya time deposit. Gitu ya. Jadi kita bicara pasar modal. Nah, apa pembeda utama? Jadi Bapak Ibu investasi di keuangan, datangnya ke pasar modal. Di industri tempatnya investasi adalah pasar modal. Kalau ingin dilindungi, kalau ingin menyimpan, ke perbankan. Jadi itu yang paling signifikan perbedaannya. Nah, pasar modal syariah di Indonesia itu, tentang prinsip syariahnya, ini nggak usah lagi bingung, karena sudah ada 3 regulasi dan fatwa yang mendasarinya. Nah, dalam fatwa ini unik. Kalau di Timur Tengah, fatwa itu tidak detail untuk ekonomi, untuk keuangan. Biasanya satu fatwa general, di bawahnya dalam. Misalnya contoh yang dikeluarkan oleh AI, itu cuma satu, kemudian dalamnya banyak. Satu hal misalnya tentang udah di dalamnya banyak banget. Indonesia tidak menganut itu. Indonesia menganut satu fatwa untuk satu akad. Satu fatwa untuk satu produk. Jadi jumlah fatwa ekonomi syariah di Indonesia itu mungkin paling banyak. Sampai dengan saat ini ada 130 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI khusus untuk muamalah. 24 fatwa di dalamnya itu khusus pasar modal syariah. Jadi khusus pasar modal syariah itu ada 24 fatwa, bayangkan. Karena Indonesia menganut satu produk, satu fatwa. Misalnya sudah ada fatwa akad mudharabah. Kemudian ada produk yang menggunakan akad mudharabah tetapi untuk tabungan. Maka akan muncul akad mudharabah untuk tabungan. Terus begitu. Kemudian akan ada sukuk menggunakan akad mudharabah. Maka muncul fatwa sukuk mudharabah. Jadi satu fatwa untuk satu produk. Nah, yang lagi Bapak Ibu sekalian, kan fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Namanya juga pendapat ya. Karena tidak mengikat, kalau urusan bisnis kan bahaya. Jadi nggak bisa bilang, kalau ada dispute, ada kasus gitu menggunakan fatwa. Nggak bisa tuh mengikat dibawa ke pengadilan agama. Maka DSN MUI bekerja sama dengan kementerian, kalau dalam pasar khususnya pasar modal syariah itu dengan OJK pasar modal syariah, mengkonversi fatwa tersebut menjadi peraturan. Nah ini keren. Sehingga yang tadinya tidak mengikat, menjadi mengikat. Makanya isi peraturan OJK pasar modal syariah itu 90%-an lebih itu adalah fatwa. Nah, ada satu lagi untuk negara. Kalau negara cuma ada satu, namanya Undang-Undang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara. Dasarnya adalah sukuk negara. Jadi cuma satu dasarnya, undang-undang. Nah, itu adalah prinsip syariahnya. Jadi nggak usah bingung. Kalau ingin tentang apa sih dasar fikih yang digunakan oleh pasar modal syariah Indonesia, baca fatwa yang ada 24 itu. Di-download bebas kok, gratis. Kemudian ada lagi objek transaksinya, disebut efek syariah. Kang, ini susah tuh ngomong efek. Gantilah, sekuritas syariah. Kalau orang yang lebih lama lagi, biasanya bilangnya surat berharga. Nah ini agak bingung nih, pernah kejadian, saya ditelepon oleh orang Mahkamah Agung, ingin mengetahui bentuk saham, saya bingung. Loh Pak, kenapa bingung? Kan bentuknya surat. Kan namanya surat berharga. Undang-undang kan namanya surat berharga. Masalahnya sekarang udah nggak ada fisiknya. Semua udah angka. Pencatatannya menggunakan angka. Semua seperti tabungan, semualah hampir semua. Nah efek syariah itu di Indonesia ada 3 yang sudah bisa dibeli oleh Bapak Ibu. Sudah bisa dijadikan sebagai objek investasi oleh Bapak Ibu. Yang pertama saham syariah. Ini ada 441 pilihan. Yang kedua, reksadana syariah. Ada 284 pilihan dengan berbagai macam objek investasinya. Ada reksadana syariah saham,
Ada reksadana syariah sukuk, campuran, macam-macam. Kemudian yang ketiga, sukuk. Nah, uniqueness-nya di Indonesia untuk bicara sukuk, Indonesia mengeluarkan namanya retail. Sukuk untuk pasar retail. Ada 3 jenis. Ada yang namanya sukuk retail, ada yang namanya sukuk tabungan, dan yang tahun ini lagi baru diluncurkan, sukuk wakaf retail. Menarik. Saya sih berani bilang, produk basis retail itu Indonesia selalu jadi pionir. Dan so far paling sukses, selalu oversubscribe. Dan yang menarik, yang beli kebanyakan anak muda. Nah, kalau kita bicara tentang ekonomi Islam, kan kita bicara 2 hal utama, produk dan atau cara transaksi. Kalau kita merujuk ke rukun akad, kan jadi ada 3 atau 4 pihak, penjual dan pembeli gitu. Kemudian ada objeknya, kemudian ada akadnya sendiri, ijab kabulnya sendiri. Nah, lebih gampang, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk memahaminya lebih gampang adalah nomor atas tadi, bagian atas ini bicara tentang objek, ini tentang prinsip. Nah, ini bicara tentang mekanisme. Jadi sudah ada banyak infrastruktur yang mendukung sebuah transaksi di pasar modal syariah itu sesuai syariah. Kita sudah punya indeks, ada 3 jenis indeks saham syariah. Apa sih fungsi indeks? Indikator. Jadi kalau ingin tahu gimana pasar modal sekarang kondisinya, lihat indeks. Tapi apakah saham yang kita beli, yang kita incer, itu bisa sejalan dengan ini? Belum tentu. Karena kan indeks seluruh. Kalau saham kan individu. Seperti gini, indeks itu seperti populasi. Misalnya, si lelaki keren di Qatar gitu. Semua ikut kan? Nah, tetapi ada dari lelaki keren di Qatar itu, kemudian dipilih 1 orang Sunda paling keren di Qatar gitu. Saham yang individu. Indeksnya tadi populasi itu. Nah, kemudian ada rekeningnya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah nggak usah lagi pusing karena sudah ada rekening efek syariah. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi investor syariah di pasar modal Indonesia, itu sudah ada disiapkan rekening efek khusus syariah. Terpisah. Kemudian sudah ada banknya. Jadi nyimpan uangnya sekarang sudah menggunakan bank syariah. Sudah ada bank syariah yang bisa menjadi bank penerima rekening dana nasabah. Sekuritasnya juga sudah ada yang syariah. Ada 18, tapi yang aktif pada saat sekarang ini ada 14 saham syariah, sekuritas syariah. Pilihannya udah banyak. Dan dan banyak diantaranya yang sudah bisa membukakan akun dari warga negara Indonesia yang di luar negeri. Karena kita pernah ke Hong Kong, ke teman-teman diaspora Hong Kong gitu ya. Jepang juga kemarin semua pada bukanya di perusahaan efek syariah Indonesia. Sudah banyak. Karena tadi teknologi memungkinkan segalanya. Kemudian ada yang tadi bilang syariah online trading system. Ini unik banget, ini Indonesia banget syariah online trading system ini. Nanti akan saya ceritakan khusus. Nah, yang terbaru kita mengembangkan yang namanya filantropi Islam. Jadi ini simple. Selama ini kan kalau kita mau investasi selalu terpisah dengan amal jariah gitu. Investasi itu urusannya duniawi gitu kan, amal jariah urusannya di akhirat. Kita gabung. Jadi orang bisa investasi sekaligus beramal jariah. Orang bisa kaya harta di dunia dan sekaligus kaya amal buat di akhirat. Indonesia unik. Dan itu semua disiapkan untuk retail. Gitu. Bukan untuk corporate, untuk retail. Jadi kita bukan itu. Perbedaan paling signifikan di antara 3 produk itu, saya sengaja rangkum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu beli saham syariah, maka Ibu Bapak menjadi pemilik perusahaan. Karena Ibu membeli perusahaan.
Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian investasi di reksadana syariah, maka Bapak Ibu adalah ikut serta berinvestasi dalam sebuah portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau Bapak Ibu investasi di suku, artinya sebenarnya kita sedang ikut serta membiayai pembangunan ekonomi. Jadi ini fungsinya beda banget. Nah, demikian pun dampak terhadap keuntungannya, status hukumnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli saham syariah, keuntungannya ada dua. Ada keuntungan dagang, kalau Ibu Bapak, kalau kita beli saham, nggak bakal untung kalau tidak dijual. Nah, ketika kita jual keuntungan, selisih harga, itu namanya keuntungan dagang. Capital gain. Tetapi ada juga keuntungan bonus dari perusahaan. Namanya dividen. Nah, sementara kalau reksadana syariah, ada yang ngasih dividen, tapi jarang. Jadi reksadana syariah keuntungan utamanya adalah dari capital gain. Jadi kalau kita investasi di reksadana syariah, kalau tidak dicairkan, itu nggak bakal untung. Jadi kalau dicairkan dapat selisihnya. Saham syariah dan reksadana syariah tidak ada keuntungan yang ditransfer bulanan ke rekening. Itu harus dipahami. Nah, kalau Bapak Ibu cari investasi yang dapat transferan tiap bulan ke rekening tabungan kita, maka di sukuk retail. Karena kalau sukuk retail itu mirip deposito, tetapi ini investasi. Jadi tidak perlu dijual, maka nanti pokok balik lagi. Kebanyakan retail itu 3 tahun atau 2 tahun. Jadi Ibu Bapak investasi di sukuk retail, nanti 3 tahun lagi, pokoknya, misalnya 100 juta nih, pokoknya dibalikin. Untung saya dapat dari mana? Untungnya tiap bulan ditransfer ke rekening tabungan. Jadi itu paling signifikan. Nanti kita diskusi ya. Nah, gimana caranya menjadi investor saham syariah? Gampang banget sekarang. Pokoknya, kita cukup mendatangi perusahaan efek. Selesai, udah, semuanya. Nanti perusahaan efek yang ngurus. Nanti perusahaan efek yang ngurus ke bank syariahnya, yang membukakan rekening efeknya, semua dilakukan oleh perusahaan efek. Makanya, pada saat kita buka rekening, akadnya adalah wakalah. Tapi nggak pakai ujroh. Karena perusahaan efek nggak dapat ujroh dari ngurus-ngurus itu. Nggak dapat fee sama sekali. Ya, udah selesai, habis gitu selesai. Dan murah banget, makanya sekarang mahasiswa banyak banget yang jadi investor saham. Investor di Indonesia itu untuk saham syariah itu ada 80 ribuan saat ini, dan lebih dari 60% adalah mahasiswa atau anak muda. Karena murah, dengan 100 ribu sudah bisa akun. Kita buka rekening, sudah bisa jadi investor. 100 ribu rupiah. Dan yang paling menarik adalah saham syariah itu bisa diwariskan Bapak Ibu sekalian. Kejadian yang bapaknya dulu misalnya kerja di Telkom, pensiun, lupa. Dapat jatah Telkom kan. Kemudian meninggal. Anaknya beres-beres. Ada bukti. Kan Telkomnya belum tutup. Itu bisa diklaim. Jadi kalau kita mewariskan saham syariah, berarti kita mewariskan perusahaan. Maaf. Nah, yang SOTS tadi itu konsepnya begini. Jadi ini simple banget, kalau Bapak Ibu sekalian ada background-nya IT, pasti gampang pahamnya. Karena ini seperti ngasih firewall di dalam sistem online trading, di mana firewall itu mendefinisikan semua perintahnya harus sesuai syariah. Dari mana perintah itu diambil? Dari fatwa DSN MUI. Jadi ini satu-satunya sistem yang mengubah, digitalize gitu, fatwa DSN MUI ke dalam sebuah platform yang berbasis IT. Pak Irwan, maaf sekitar 2-3 menit lagi ya. Siap.
Gitu ya. Ini menarik banget karena dengan buka rekening syariah, Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem ini. Nah, ini yang saya bilang end-to-end business process lengkap. Jadi Bapak Ibu sekalian udah tenang banget lah. Pasar modal syariah Indonesia itu sudah menyalip banyak negara dalam menyiapkan proses bisnis yang sesuai prinsip syariah. Semua titik sudah ada fatwanya. Ini yang menarik. Demikian pun kalau Bapak Ibu sekalian mau sekalian beramal jariah dengan cara berinvestasi. Sudah ada barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi Pak Susilo. Silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan. Secara sekilas presentasinya sudah mencakup dari sejak tonggak sejarahnya sampai ke end-to-end business prosesnya untuk pasar modal syariah. Saya kira teman-teman sudah banyak pertanyaan ini disampaikan, baik yang ditulis, resen, atau bahkan ada juga yang japri ke saya. Untuk mengawali pertanyaan Pak Irwan, karena tadi disampaikan kesannya seperti begitu mudah untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini saya sampaikan, bagaimana cara memilih saham itu syariah dan membedakannya dengan saham konvensional? Apakah ada aplikasi khusus atau bahkan cara menyaring saham itu secara spesifik? Nah, ini penting karena pertanyaan masih berkutat antara halal atau tidak halal dan lain-lain. Ini rasanya kalau ini menjadi tereliminir, itu akan lebih mudah untuk memahami dan mengimplementasikan, Pak. Silakan Pak Irwan. Betul Pak, sengaja saya nggak sharing cara screeningnya karena pasti banyak yang nanya. Jadi sesimpel ini, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu unik. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di seluruh negara di dunia, dimanapun, yang namanya saham syariah itu selalu yang dibahas adalah screening proses. Jadi saham yang lolos screening. Oke. Di Indonesia ada jenis saham syariah berdasarkan regulasi. Pertama, saham yang lolos screening. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang syariah. Regulasi sudah dipisahkan. Nah, sekarang bicara tentang screening. Nah, bicara tentang screening. Di negara manapun, baik di Timur Tengah, mau di misalnya indeks syariah pertama di dunia, screening itu menggunakan dua pendekatan. Pertama, bisnis. Gitu ya. Jadi kalau bicara bisnis, hampir di seluruh dunia itu sama. Makanya perusahaan-perusahaan yang jelas-jelas haram, itu pasti keluar dari saham syariah. Bisnis ya. Apa sih definisi haram? Maka yang menjadi indikator adalah haram tiga hal yang dikenal di dalam kaidah fikih muamalah. Haram karena zatnya, lizatihi, haram karena bukan zatnya, li ghairihi. Yang ketiga, haram karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaat. Contoh, lizatihi, bank konvensional. Seluruh bank konvensional di negara manapun pasti tidak lolos secara bisnis untuk kategori saham syariah. Kenapa? Karena semua sepakat bunga bank adalah riba. Sementara riba secara dalil haram zatnya. Perusahaan bir itu pun haram zatnya. Clear ya? Nah, yang li ghairihi jika perusahaan itu terbukti misalnya melakukan suap, maka keluar bisnisnya tidak syariah. Jika misalnya gini, kejadian di Indonesia, kebetulan saya tim seleksi. Ada perusahaan, padahal perusahaannya packaging, Bapak Ibu sekalian. Halal dong. Tetapi ternyata lebih dari 90% packagingnya itu dipesan oleh perusahaan rokok. Maka li ghairihi keluar bisnisnya.
Kalau perusahaan rokok gimana? Perusahaan rokok itu unik. Kalau di Indonesia, perusahaan rokok keluar dari saham syariah karena bisnisnya dianggap mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi kalau di Timur Tengah dan di Dow Jones di Amerika, rokok itu masuk kategori haram zatnya. Indonesia masih sedikit loss, masih sedikit moderat lah untuk urusan rokok. Tapi tetap keluar dari saham syariah. Clear ya Bapak Ibu sekalian, kalau bicara bisnis udah hampir semua sepakat lah sama. Nah, yang kedua ini yang banyak beda di hampir banyak negara beda. Disinilah muncul yang disebut dengan ijtihad di masing-masing negara. Ikhtilafnya kental di seleksi kedua, yaitu seleksi usaha. Seleksi menggunakan rasio keuangan perusahaan. Di Indonesia menggunakan pendekatan dua. Pertama adalah apakah perusahaan tersebut bersumber dari pendanaan yang haram. Yang kedua, apakah perusahaan tersebut menghasilkan pendapatan yang haram. Nah, yang pertama, bicara tentang pendanaan yang haram, maka definisi adalah riba. Jika pendanaannya menggunakan pendanaan yang berbasis riba, maka dia keluar. Nah, karena namanya seleksi, Bapak Ibu, tidak ada satupun bisnisnya yang bebas riba kalau dia tidak mendeklar sebagai perusahaan syariah. Hingga di semua negara pasti ada seleksi rasio perusahaan tersebut terhadap aset atau terhadap equity. Kalau Dow Jones menggunakan terhadap market cap, Indonesia menggunakan terhadap aset. Jadi dihitung berapa besar rasio utang berbasis riba terhadap total aset. Maksimal 45%. Nah, si biasa suka yang didebatkan adalah kenapa 45%? Nah, itu ijtihad. Di Malaysia menggunakan angka 33. Timur Tengah menggunakan angka 33. Kalau pertanyaannya kenapa masih ada toleransi? Karena tidak ada satupun perusahaan yang bebas riba. Itu yang harus Bapak Ibu sekalian pahami. Selain perusahaan syariah ya, nanti perusahaan syariah kan beda lagi definisinya. Nah, seleksi ketiga, pendapatan. Kan begini, kalau teori akuntansi, teman-teman kalau belajar manajemen keuangan kan clear ya. Kalau bisnisnya sudah halal, maka revenue-nya harusnya halal, karena revenue kan dari usaha. Tetapi kan ada perusahaan yang pendapatan lain-lainnya itu bunga, kurs gitu ya. Nah itu dilihat seberapa besar rasionya. Indonesia menggunakan pendekatan 10% maksimal. Di atas itu tidak syariah. Jadi demikian. Pertanyaannya siapa yang melakukan seleksi? OJK dan DSN. Kebetulan saya juga anggota. Jadi ada 3 pihak. Di Indonesia itu DSN MUI, OJK, dan Bursa Efek Indonesia. Setiap 6 bulan sekali diseleksi. Hampir semua negara menggunakan seleksi 6 bulan sekali. Apa patokannya? Laporan keuangan. Laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan tengah tahun. Setiap 6 bulan diseleksi. Jadi itu yang disebut dengan bagaimana saham syariah itu diseleksi. Gitu Pak Susilo. Terima kasih Pak Irwan. Sekaligus ini tadi menjawab 2 atau 3 pertanyaan, tapi tadi sudah disampaikan mengenai pemodalannya. Kalau jenis bisnis usahanya sudah jelas, yang halal, tapi bagaimanakah pemodalannya? Tadi sudah disampaikan, jadi menjawab pertanyaan sekaligus dari Pak Al-Oman, kemudian sebagian dari Pak Mori, dan juga Bu Zumaidi. Nah, ini pertanyaan berikutnya berasal dari Pak Mori. Bisa saya combine dengan pertanyaan dari Bu Zumaidi dan juga
Pak Sakti Mukodombit. Jadi begini Pak, saat ini Indonesia mungkin bisa dikatakan sedang krisis. Apakah aman berinvestasi di pasar modal? Ini yang pertama. Yang kedua, jika saya sebagai investor, apakah memantaunya itu harian atau cukup berkala? Dan secara reguler itu apakah ada kisi-kisi? Kemudian yang terakhir ini dari Pak Mori, mungkin masih nyambung juga. Apakah kalau dalam jual saham itu sebelum T+2, apakah itu halal? Tadi karena sudah dibahas sedikit. Nah, bagi yang belum tahu T+2 itu apa, itu adalah trade D+2, artinya memang dikasih kesempatan 2 hari untuk menyerahkan efek bagi penjualnya dan menyerahkan uang bagi si pembelinya. Seperti itu. Jadi silakan Pak Abdullah untuk dijawab tadi masalah krisis apakah aman, yang kedua gimana cara memantaunya, dan tentang T+2 sebelum T+2 sudah dilakukan. Nah ini yang menarik. Semua kan ragu nih. Nah justru data sekarang selama COVID ini, pandemik ini luar biasa. Semua transaksi di Bursa Efek Indonesia itu lebih tinggi daripada kondisi normal. Jadi banyak banget orang yang melakukan investasi. By numbers, jumlah investor nambah. Transaksi, value, volume nambah. Frekuensi nambah. Dan lebih tinggi daripada kondisi normal di 2019. Gitu ya. Apakah terdampak? Yes, pasti. Semua negara terdampak. Nah, tetapi di pasar modal itu unik. Seperti kita jual beli dagang. Kalau kita dagang, kalau timingnya pas, bisa jadi ketika orang turun harga, kita bisa cari untung. Karena misalnya, pada saat orang turun harga, orang beli, harga yang kita beli sebelumnya, itu masih lebih murah dari harga tersebut. Misalnya kita sudah beli saham 2 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Harganya waktu beli itu kita di bawah misalnya. Nah kan sudah naik. Kemudian pas krisis turun. Tapi turunnya krisis masih lebih tinggi daripada harga awal kita beli. Ya berarti kalau kita jual tetap untung. Gitu. Nah tapi jual beli itu nggak segampang itu. Karena kalau semua gampang, semua jadi kaya dari pasar. Yang menjadi perhatian adalah kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Nah itu yang menjadi ilmunya. Nggak gampang. Apakah harus ditahan atau dijual belikan? Tergantung. Kalau Bapak Ibu sekalian niatnya ingin memiliki perusahaan, ya nggak usah pusing, nggak usah dipantau tiap hari. Biarin aja. Toh niatnya juga beli perusahaan jangka panjang. Kalau ingin jadi trader, ya silahkan pantau. Tapi mantau pun jangan sering-sering. Kalau sering-sering kan lama-lama jadi pusing sendiri. Ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nih, yang tinggal di Qatar, keluarganya di Indonesia, kalau diteleponin tiap 10 menit juga pusing kan? Gitu. Tiap setengah jam juga pusing, jadi jangan dipantau terus, biarin aja. Toh nanti, kalau kita posisinya sedang beli atau sedang jual, itu kita akan dapat kalau harganya sudah masuk. Ingat ya, jual beli saham di Indonesia, di pasar modal itu seperti jual beli di pasar tradisional, itu jangan lupa. Itu match baru jadi. Kalau nggak sepakat ya nggak jadi. Kan akad namanya. Apakah sebelum T+2 bisa? Bisa. Nah ini dalam fatwa nomor 80 sudah disebutkan. Ada konsep qobd, kepemilikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, T+2 itu hanya masalah administrasi. Karena ada bank-bank asing, perusahaan-perusahaan asing, investor-investor yang dari luar negeri membutuhkan proses untuk settle. Sehingga perlu waktu. Tapi Pak, saya maunya T+0, bisa nggak? Bisa. Dinegosiasi. Jadi kita beli di pasar negosiasi, bisa T+0. Jadi seperti benar-benar kayak di pasar tradisional. Langsung gitu. Jadi itu hanya proses administrasi. Sebelumnya boleh. Kenapa? Karena begitu misalnya saya sama Pak Susilo dagang nih saham. Saya jual saham ke Pak Susilo. Pak Susilo kan beli berarti statusnya. Ketika saya jual saham ke Pak Susilo, harganya setuju, terjadi penjualan, maka
saham saya sudah otomatis pindah ke Pak Susilo. Dan uang Pak Susilo otomatis pindah ke saya. Meskipun settlement-nya baru T+2. Tapi barang saya, saham saya udah nggak ada di rekening, udah dikunci karena sudah punya Pak Susilo. Kobednya, kepemilikannya sudah pindah secara hukum. Gitu. Nah, semua itu bisa dilakukan dengan sistem SOTS tadi. Makanya saya sarankan kalau Bapak Ibu sekalian ingin jadi investor syariah, paling aman, paling tenang adalah buka rekening efek syariah. Karena semua itu sudah dilakukan oleh sistem, Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah mikir-mikir. Kalau kita nginput misalnya nggak salah nginput nih, yang kita input saham non syariah, ditolak oleh sistem. Kalau saya salah nginput, saya punya uang 1 juta, saya salah nginput, ternyata beli 1,5 juta. Kalau konvensional lolos, kalau syariah ditolak. Karena akan berpotensi riba, pinjem. Sehingga tidak diloloskan oleh sistem. Gitu Pak Susilo. Terima kasih Pak penjelasannya. Memang ini tadi saya sedikit menangkap ada yang harus digarisbawahi mengenai pertanyaan monitoring secara berkala terus-menerus atau bahkan tiap hari. Pada dasarnya yang ditekankan di sini mungkin karena ini untuk long term investment ya. Jadi selama karena kita harus sudah tahu dulu juga background dari perusahaan itu, kita pelajari financial reportnya seperti apa. Istilahnya kalau badan itu sehat artinya ada laporan kesehatan dengan indikator-indikator yang sudah ada dari laporan investment. Nah, begitu kita investment mungkin untuk jangka panjang. Jadi kalau mau jadi trader untuk yang trading harian atau mingguan mungkin itu sifatnya agak lain dan perlu sesi khusus lagi mungkin. Ini betul Pak Susilo. Ya. Pertanyaannya balik lagi ke awal Pak, dari Pak Dedi Budianto dan juga Pak Aldin. Pak Dedi sempat menyinggung 3 perbedaan yang disebutkan tadi, di Timur Tengah terlalu ketat, Malaysia loss, dan Indonesia itu ada di tengah-tengah. Nah, bisa dijelaskan sedikit Pak, ini bedanya di mana? Itu satu. Yang kedua, kopi, emas, minyak, dan lain-lain itu apakah syariah juga pasar modalnya? Itu satu. Kalau tadi disebutkan tawar-menawar, di mana tawar menawarnya? Toh menjualnya ketika harga tinggi iya, dan membeli ketika harga rendah. Baik, yang pertama perbedaannya yang paling gampang gini. Buy up di Malaysia itu boleh, di Indonesia enggak boleh. Di Timur Tengah ketat lagi. Kemudian trading, kita menggunakan buy al musawamah. Timur Tengah menggunakan buy al inan. Gitu. Jadi masing-masing punya dasar. Timur Tengah itu 33. Malaysia sebelumnya nggak pakai syarat 33%. Loss aja. Tapi kita dari awal 45%. Itu contoh ya, paling gampang tentang perbedaan tadi di tengah-tengah itu. Jadi kita masih mentolerin beberapa hal yang di Timur Tengah tidak bisa sama sekali. Gitu. Nah, tapi sekarang Malaysia sudah mulai mengubah. Yang tadinya loss banget, sekarang udah mulai bertahap. Sedikit diperketat seperti Indonesia. Itu Pak. Kemudian yang tadi, yang pertanyaan kedua itu, yang lupa saya Pak Susilo. Kopi, emas, minyak. Oh iya, apakah itu komoditas. Juga? Jadi kalau di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, itu bukan pasar modal. Nah ini yang saya bilang salah satu perbedaan antara di Timur Tengah. Misalnya di Dubai deh. Dubai itu kan ada Dubai Financial Market. Nah di situ semua ada, termasuk komoditas. Kalau di Indonesia, komoditas bukan pasar modal. Adanya di Kementerian Perdagangan. Makanya dibilang pasar komoditas, bukan pasar modal. Nah, apakah komoditas bisa halal, bisa haram? Dua-duanya bisa halal, bisa haram. Yang paling penting dari komoditas itu adalah si barangnya, underlying-nya itu harus disimpan.
Misalnya Malaysia punya pasar komoditas, bursa syariah untuk komoditas, masih bagian di pasar modal. Istanbul punya untuk emas gitu. Indonesia nggak punya, karena dipisah secara regulasi. Beda. Itu Pak Susilo. Pertanyaan terkait tadi Pak, karena menjual ketika harga tinggi dan membeli ketika harga rendah. Iya. Metode tawar-menawarnya itu yang seperti apa? Nah ini persis seperti di pasar, makanya saya bilang Pak di pasar gini. Saya Pak Susilo misalnya, Pak Susilo penjual, saya pembeli. Pak Susilo, saya tanya, Pak berapa jeruk sekilo? Pak Susilo bilang 10.000. Apakah saya langsung iyain? Belum tentu. Saya bilang, oh Pak kemahalan dong, jangan 10.000. Saya tawar ya 9.000 misal. Kalau Pak Susilo nggak mau ngasih, jadi nggak transaksi. Tidak. Sama saham pun demikian. Jadi kalau ada saham Telkom, misalnya nanti kalau Bapak Ibu sekalian pakai sistem SOTS, itu muncul saham Telkom misalnya. Berapa yang nawarin? Ada harga pilihan. Nah, kita mau masuk harga berapa? Misalnya ada yang jual harga di 4.000 per saham. Menurut kita kemahalan. Terus kita masukin harga beli saham Telkom seharga 3.900. Yang 4.000 ini kan nggak matching, nggak kena, kan beda. Maka akan ada yang nawar di bawahnya. Gitu, itu langsung tawar-menawar itu. Persis seperti di tradisional, tapi dipindahin by system. Makanya membayangkannya seperti kita ke tradisional nawar. Kalau misalnya kita masukin harga 4.000 untuk jual, nggak ada yang mau beli di harga 4.000, nggak bakal ada transaksi. Kalau kita mau lepas, kita harus sesuaikan dengan harga yang ditawar oleh orang lain. Gitu Pak Susilo. Pak, satu lagi ada tadi misalnya emiten yang sudah keluar dari bursa syariah. Kemudian bagaimana status investasi kita karena sudah keluar. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan keluar dari bursa ya Pak, dari indeks. Jadi sudah bukan lagi saham syariah. Gimana status kita? Saran saya jual biar tenang secara syariah. Kemudian biar uangnya nggak habis, pindahkan beli saham syariah yang lain. Gitu. Secara regulasi diperbolehkan di keep sampai 10 hari. Setelah 10 hari, itu nanti saham kita akan dari portofolio syariah dipindahkan ke portofolio non syariah. Sehingga kita nggak bisa jual. Di lock. Setelah 10 hari. Jadi lebih tenang, begitu ada pengumuman sahamnya keluar dari saham syariah, maka segera jual aja. Pak, ada kalau harganya lebih murah, itu resiko investasi namanya. Kaidah fikih kan menjelaskan, kalau mau dapat untung harus siap rugi. Gitu Pak Susilo. Terima kasih Pak Iwan. Saya memberi kesempatan juga bagi yang hadir di sini untuk bertanya langsung. Silakan raise hand kalau ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Abdul Basit, mangga. Ya, assalamualaikum kepada Pak Irwan Abdullah. Saya mau ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, saya lihat di indeks syariah di Indonesia ada termasuk Carun Pokpan. Nah, saya sebenarnya tertarik dulu mau beli Pak. Tapi setelah saya lihat profilnya di investing.com, itu adalah di profil perusahaannya itu termasuk pigfeed atau dia penghasil pakan babi gitu. Jadi saya akhirnya nggak jadi deh saya beli. Nah itu kok bisa masuk di dalam indeks syariah gitu. Yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua Pak, kalau sebuah perusahaan itu kan di dalam prinsip syariah ada istilahnya harus ada zakatnya sebenarnya. Nah sementara di perusahaan-perusahaan itu nggak ada yang sampai sekarang itu ada istilah, oh ini perusahaan ini mengeluarkan zakatnya dan sebagainya. Nah sebenarnya itu
bagaimana Pak di dalam prinsip syariahnya itu? Apakah masuk? Oke lah, kalau soal pendanaan itu sebenarnya soal yang berapa persen sebenarnya juga agak gimana ya? Artinya seandainya bank dikatakan sebagai full riba, ya harusnya nggak ada istilah prosentase, mau dia pinjam di pendanaannya atau di liability-nya itu mau 10%, 20% kan harusnya tetap riba gitu loh. Nah, itu yang membuat saya waktu membuat akun untuk pasar modal itu, saya akhirnya ya udahlah, saya akan memakai akun reguler saja karena halal dan haram itu sesuai prinsip yang saya yakini gitu saja, gitu aja Pak. Ya mohon maaf, terima kasih. Itu aja mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama kan ada komposisi Pak, gitu. Sama seperti misalnya begini, carung popan itu, kalaupun misalnya dia ada pakan untuk ternak babi, kenapa bisa lolos? Berarti nilainya kecil banget. Gitu. Jadi sehingga tidak mempengaruhi dari sisi tadi, seleksi dari sisi pendapatan. Itu jawabannya. Bukan hanya carung popan, banyak kok. Termasuk hotel lah paling gampang. Gitu. Kalau hotel pendapatan food and beverage gede banget sehingga lewatin 10%, pasti nggak lolos. Kemudian yang kedua tentang tadi tentang apa Pak Abdul? Lupa lagi saya jadinya. Ini Pak tentang apakah sebuah perusahaan atau emiten itu harus mengeluarkan zakatnya, Pak? Oh iya. Nah, bahwa nggak ada di Indonesia yang mengeluarkan zakat itu. Betul, di Indonesia sebenarnya sudah ada peraturannya Pak Abdul. Jadi zakat itu bisa mengurangi gitu pajak. Nah sebenarnya feeling saya kebetulan tidak punya datanya, tapi hipotesis saya itu ada perusahaan yang mengeluarkan zakat karena bisa mengurangi pajak. Tapi pertanyaannya apakah itu didisclose gitu. Nah itu yang menjadi isu. Apakah didisclose? Enggak. Gitu. Nah ini menjawab juga sekalian tentang masalah saham nih, tentang tadi carung. Kalau misalnya perbankan Pak, nggak mungkin Bank Mandiri lolos syariah itu nggak mungkin. Udah jelas. Kalau bank konvensional pasti nggak lolos. Nah, tetapi kalau banknya adalah bank syariah, pasti lolos. Nah, tadi kan ada isu kalau misalnya saya masih ragu, Pak, daripada saya milih, kan ada seleksi, ada syarat 10%, ya udah, kalau masih ragu tentang seleksi angka 45%, 10% itu, investasilah di perusahaan yang emiten syariah. Bank syariah, itu kan jelas, clear. Gitu. Nah, yang akun reguler Pak, sebenarnya bisa aja Bapak beli saham syariah melalui akun reguler. Tetapi yang paling berat adalah godaan margin Pak. Tadi gitu, tiba-tiba loss gitu kan, lupa gitu. Nah kalau akun syariah itu di close, nggak bisa sama sekali margin. Itu Pak Abdul. Oke, baik Pak Irwan. Kita Kasih. masih ada waktu sekitar berapa? 10-15 menit. Ada dua orang yang mau bertanya langsung. Saya kasih kesempatan. Yang pertama mungkin Pak Mori Infra, yang kedua Bu Nana. Jadi Bu Nana nanti setelah Pak Mori. Pak Mori silakan Pak, pertanyaan disampaikan secara singkat dan nanti dijawab langsung oleh Pak Irwan. Mangga. Assalamualaikum Pak Irwan. Waalaikumsalam Pak Mori. Ya, ini pertanyaan singkat aja Pak. Dengan adanya sama ini mirip-mirip juga sama Pak Abdul Basit. Dengan adanya 45%, 10% dan boleh jual beli sebelum settlement, itu buat pribadi saya nggak halal gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang murni syariah, artinya yang terpenuhi semua gitu? Ada Pak, bank syariah. Tinggal beli aja, bank BRI, Bank Panindu B Syariah. Itu semua emiten syariah. Kalau Bapak ragu, jangan. Sesimpel itu kan, kaidah fikih itu kalau Bapak ragu, jangan kan gitu. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Jazakallah. Ya.
Terima kasih Pak Muri pertanyaannya. Bu Nana tadi mau menyampaikan pertanyaan langsung, silakan Bu Nana. Ya, Sampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Jadi yang saya amatin itu ada 2 hal yang membuat saya ragu. Yang pertama adalah seperti yang tadi Bapak bilang, kan kita kalau misalkan mau investasi di saham syariah, pergi aja ke securities yang sudah di 18 itu, ya kan, yang termasuk 18. Nah, di situ tapi ada praktek-praktek yang sebenarnya juga non-compliant gitu loh. Itu yang saya perlu mendapatkan penjelasan gitu dari Bapak. Yang pertama misalkan seperti ini. Kan kalau di dalam kontraknya itu kan ada sebuah klausul yang mengatakan bahwa penegasan jaminan dari nasabah untuk membebaskan perseroan dari segala tuntutan hukum dan kerugian yang mungkin diderita oleh nasabah sehubungan dengan risiko yang timbul, kan begitu kan Pak, akibat kegagalan transaksi. Nah, sementara praktek-praktek ini sendiri maksudnya tidak ada di dalam fatwa DSN nomor 80 itu tentang penanggungan risiko yang seperti itu gitu. Jadi kemudian sekuritasnya dibebaskan dari segala hal yang menjadi kerugian itu ditimpakan semuanya kepada investor, itu tidak ada di dalam DSN nomor 80 gitu. Yang kedua adalah mengenai fee Pak, ujroh itu Pak. Nah di ujroh itu kan meliputi biaya fee transaksi beli dan biaya fee transaksi jual serta cara pembayarannya yang disepakatin bersama. Kan tapi itu seringkali tidak diberitahu oleh maksudnya dari pialang, dari securities kepada para investornya, sehingga info itu baru didisclosure waktu misalkan tidak pada saat nasabah tersebut membuka akun itu tidak langsung dikasih tahu gitu loh. Jadi yang sering kali terjadi adalah tiba-tiba nasabahnya kaget gitu karena kemudian berkurang banyak fee-nya. Dan itu sudah tidak bisa tidak bisa diambil ini lagi karena sudah sign pada saat kontraknya gitu. Sementara tidak dijelaskan. Itu kan goror kan, sesuatu yang goror gitu. Yang ketiga yang sering juga ini kan tadi Bapak bilang adalah musawamah kan Pak. Kalau musawamah kan berarti artinya tawar-menawar kan. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah kan kalau kita prakteknya itu kan nasabah itu kan tidak mendapatkan kesempatan untuk tawar-menawar kan, hanya begini aja kan. Artinya konsepnya perkenankan membeli saham secara tawar dan secara tawar-menawar kan gitu kan. Tapi pembelian atau penjualan secara tawar ini dilakukan sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Tinggal leave it or not gitu kan. Leave it or accept it gitu kan. Berarti kan tidak ada tawar-menawar di sini gitu. Itu dari sisi antara maksudnya hubungan antara nasabah investor dengan sekuritas. Kemudian dari sisi transaksinya sendiri, oke, kalau misalkan margin ataupun short selling sudah. Bu Nana, mohon pertanyaannya disampaikan singkat tadi. Kemungkinan Pak Irwan sudah menangkap yang akan ditanyakan. Yang ini yang kedua Pak. Jadi ada 2 dari pihak relationship-nya dengan investor dengan securities-nya sama dengan transaksinya. Sekarang transaksinya sendiri kan masih misalkan kayak cross trading, bagaimana kita bisa mengeceknya gitu kan? Kan investor tidak punya kesempatan untuk tahu bahwa siapa itu kita bertransaksinya. Kalau nanti transaksinya sama pialangnya sendiri gimana? Itu satu. Misalkan terus kemudian kalau front tradingnya gitu, pialangnya itu melakukan langkah penyesuaian harga dulu sebelum diberikan kepada investor, ditawarkan kepada investornya. Jadi gimana untuk mengeliminir hal-hal yang jelas-jelas itu bukan syariah compliant. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih cukup waktu untuk menjawab Pak. Nanti kalau tidak bisa disampaikan secara tertulis. Baik. Jadi yang pertama klausal. Semua klausal itu nggak bisa nge-lock Bu. Karena kan kita tidak tahu penyebabnya apa.
Gitu. Karena apalagi dalam investasi, penyebab kerugian itu bisa macam-macam. Kalau ternyata misalnya investor yang salah, kan nggak bisa juga. Sehingga oleh sebab itu, di fatwa itu kan ada, kalau ada yang terakhir, kalau ada kasus, itu dibawa ke pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama diputuskan penyebabnya apa. Karena kalau penyebabnya investor yang salah, ya nggak bisa juga gitu investor. Nah, masalahnya secara syariah itu bisa dieliminir, Bu. Karena nettingnya kalau di syariah itu, sistem syariah itu sudah ngelok. Nggak mungkin kejadian investor itu punya utang dalam transaksi atau punya kewajiban lebih tinggi daripada haknya. Karena syariah itu sudah mengelok, cash basis. Nggak ada itu jaminan portofolio, dalam syariah itu nggak ada. Jadi, klausalnya jangan dicampur aduk antara yang konvensional dengan syariah. Karena di syariah itu nggak ada tuh jaminan portofolio. Karena dalam konteks syariah, saham dan uang dipisah. Di Indo Premier loh, Pak. Yang di Iya, Premier. betul. Setuju, Bu. Kalau klausal itu secara hukum pasti semua sama. Ibu datang ke bank syariah pun pasti begitu. Karena cara mendefinisikan kan bingung, Bu. Penyebabnya nanti siapa? Makanya ada pengadilan agama. Kemudian masalah bai al-musawamah, masalah fee. Fee itu bisa dideklar, Bu. Dari awal bilang, jadi nggak goror sebenarnya fee itu. Karena diinformasikan jelas. Kalau ibu misalnya tidak diinfokan dari awal, bisa jadi si salesnya biar cepat, karena ibu tidak nanya, dianggap bakal tahu ada fee. Kalau ditanya itu pasti jelas. Fee beli, fee jual, berapa, clear kok itu. Karena di regulasi diatur. Harus bai al-musawamah. Ketika ibu order beli, Bu, itu sebenarnya lagi nawar, Bu. Transaksi di pasar sekunder itu bukan ibu dan perusahaan, bukan. Tetapi investor dengan investor. Ibu masukin order jual, itu sama seperti ibu nawar di pasar. Saya mau, pedagang menawarkan harga. Ibu mau nggak beli harga segini? Nggak mau, ya jangan diambil. Itu yang dimaksud bai al-musawamah. Karena ini by system. Jadi kalau ibu perhatiin sistemnya, itu nanti ada gini. Ini ada antrian tawar, antrian jual, antrian beri. Nah itu seperti tawar-menawar. Jadi kalau nggak ada transaksi, nggak matching harganya, harga jual, harga beri, berarti terjadi tawar-menawar yang belum ketemu. Gitu, masih pengotot-ngototan, pangeyel-ngeyelan antara yang mau jual sama yang mau beli. Jelas kok, Bu, di sistem itu clear antriannya. Sama seperti kalau ke pasar, kalau pengen cepet dapet, nggak usah ditawar. Tinggal ibu cek, berapa Telkom misalnya 4.000, ya udah ibu masukin. Beli Telkom 4.000, pasti langsung dapat. Tapi kalau ibu masukin beli Telkom 3.900, pasti nggak bakal dapat. Karena yang jual 4.000. Nah sekarang tinggal milih, ibu yang naikin harga atau yang jual turunin harga. Itulah dimaksud bai al-musawamah. Jadi tidak dengan perusahaan ya, tapi investor dengan investor. Gimana kalau sekuritasnya nakal? Kena fatwa nomor 80. Kalau dia front, haram. Apakah ibu jadi haram karena ibu tidak melakukan? Sama seperti kalau kita beli beras di pasar. Kalau penjualnya mengurangi timbangan, ibu beli berasnya, apakah ibu jadi haram? Enggak kan? Tapi penjualnya haram. Karena dia mengurangi timbangan. Ibu kan nggak tahu. Jadi kalau misalnya sekuritasnya melakukan front running, sekuritasnya haram. Ibu kan nggak tahu, ibu nggak apa-apa. Nah, jadi masalah strategi itu adalah secara clear di fatwa disebutin, dijelasin. Jika ibu melakukan, jika investor melakukan, maka investornya yang kena. Apakah semua strategi yang di fatwa ada 14 itu bisa dideteksi dari awal? Tidak bisa. Makanya audit itu ada post audit, ada pre audit. Makanya dalam hukum Islam pun ada pengadilan. Karena ada yang harus dibuktikan dulu. Nah, sesuatu yang bisa dideteksi sebelum transaksi itu menggunakan SOTS. Tadi margin trading langsung di lock. Saham yang tidak syariah langsung di lock oleh sistem. Ibu menjual barang yang tidak ibu punya langsung di lock oleh sistem.
Jadi yang bisa dikontrol oleh SOTS itu hanya sekitar 5 transaksi yang ada di fatwa. Sisanya perlu pembuktian. Perlu pengadilan pembuktian. Mungkin itu Pak Susilo, karena ini luar biasa nih pertanyaannya. Nggak cukup 3 jam nih diskusinya. Demikian Pak Susilo. Baik, terima kasih Pak Irwan. Alhamdulillah kita sebenarnya sudah menyelesaikan rangkaian acara. Cuman ada satu pertanyaan yang perlu saya sampaikan Pak. Mungkin jawabnya cukup ya atau tidak ini. Jadi apakah mana tadi pertanyaannya? Apakah saham syariah itu selalu di backup oleh pendanaan syariah? Kan tadi ada seleksinya Pak. Kalau yang seleksi tidak selalu. Oke. Kalau Jadi, perusahaannya syariah pasti. Ya itu pertanyaan dari Pak Wing. Mungkin Pak Wing mudah-mudahan jelas. Dan kita sudah sampai pada akhir acara. Tadi ada beberapa quote yang menggelitik sebenarnya, bahwa untuk dapat untung harus siap rugi. Betul Pak ya? Untuk dapat untung harus siap rugi. Itu kaidah fikih loh Pak. Iya. Iya, yang membedakan dengan riba ya. Mau untung mau enggak, dia dapat bunganya. Ya di sini bedanya. Dan satu lagi yang perlu saya garis bawahi di sini Pak, untuk diskusi kita sore hari ini adalah invest tadi di pasar modal syariah ini harus di-consider sebagai long term investment, dan itu takes time, butuh kedisiplinan dan butuh kesabaran. Bisa diibaratkan kalau untuk mendeliver baby itu kita butuh 9 bulan, bukan berarti bahwa dengan ada 9 perempuan yang hamil nanti bisa lahir 1 bulan, bukan seperti itu. Ya, saya kira ada hal-hal yang bisa dengan crash program dipersingkat, tapi ada yang kita consider sebagai sesuatu untuk long term investment. Baik, terima kasih Pak Irwan, acaranya luar biasa, masih banyak pertanyaan di teks yang tidak sempat saya bacakan, tapi kira-kira 9 atau 8 menit lagi azan maghrib sudah harus. Pak, kalau boleh satu aja Pak. Sebelum selesai, satu singkat dan pertanyaan jawabannya juga singkat mudah-mudahan Pak ya. Silakan Pak Abdul Basir, daripada nggak bisa tidur. Iya, ini saya tadi maaf ada yang kelupaan. Ini tentang Bank Syariah Pak. Itu saya lihat ada perbedaan yang mencolok antara di Timur Tengah dan di Indonesia. Oke lah, kalau di Indonesia Bank Syariah berarti kita yakin itu udah compliance gitu dengan syariah. Tapi kalau kita lihat kalau di Timur Tengah Bank Syariah benar-benar dibedakan. Artinya nggak boleh ada bank konvensional mempunyai bank syariah gitu. Misalnya kayak di sini ada Doha Bank, ya Doha Bank dia dulu pernah punya bank Doha Bank syariah, tapi kemudian tidak boleh sehingga dia harus di-split karena soal pendanaan dan sebagainya. Nah kalau di Indonesia ini kan masih terjadi Pak. Untuk bank syariah itu bank konvensional sekarang hampir semuanya punya bank syariah gitu loh. Artinya oke lah dari segi transaksi mungkin mengikuti compliant dengan prinsip syariah, tetapi pada akhirnya permodalan dan sebagainya akan kembali kepada bank induk kan. Bank induknya misalnya kayak BRI, ya BRI sekarang ada BRI Syariah yang lagi tren ini. Oke, itu saja Pak, mohon dijelaskan bagaimana sebenarnya. Apakah bank syariah itu memang seperti itu atau bagaimana di diskusi Dewan Syariahnya. Itu aja Pak, terima kasih. Sebenarnya itu udah clear by regulasi Pak Abdul. Jadi ada ketentuan per tahun berapa itu harus split. Nggak boleh. Jadi kita ada 2. Ada UUS, unit usaha, ada BUS, badan usaha. Jadi harus split. Itu by regulasi. Gitu. Nah kemudian masalah saham. Nah, sekarang gini deh, Pak Abdul kongsi dengan non-muslim. Apakah boleh? Gitu. Ya, kalau boleh, kongsi boleh, kan, gitu. nah itu berarti kan pemegang saham itu udah kongsi. Jadi nggak ada isu sebenarnya, siapapun pemegang. Yang penting bisnisnya udah sesuai. Itu yang dipegang oleh DSN dan hampir di seluruh dunia. Terima kasih. Oke, siapa? Ya. Ya, paham. Jadi lebih Terima enak kasih jual Pak belinya Irwan, nanti Pak. sudah jelas. Pak Abdul Basir juga pertanyaan penutup. Alhamdulillah acara yang diikuti sekitar 137 peserta pada sore hari ini berlangsung lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari Pak Irwan membuka literasi kita tentang pasar modal syariah, dan bagi mereka yang sudah aktif, karena banyak di sini nih para pemain senior untuk di pasar modal, mudah-mudahan semakin mantap jalannya dan secara general mungkin membantu juga perekonomian nasional Indonesia.
kalau itu investasinya di Indonesia. Baik, kita akhiri acara ini. Mohon maaf saya mewakili sekaligus dari IMSKA Paguyuban Keluarga Duhan dan Ijmi Orsat Qatar. Pak Irwan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada Sama-sama, yang Pak Susilo. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara yang lain dan juga Insyaallah. mungkin pendalaman tentang materi ini atau diskusi secara detail lagi untuk masalah khusus yang terkait pasar modal syariah dan subjek di sekitarnya. Gimana Pak? Kayaknya mesti dipisah nih Pak Susilo. Kayaknya lihat beberapa Bapak Ibu yang udah canggih banget sama ada yang belum paham. Diskusinya mesti dipisah nih. Ya baik, ini baru pertama kali, tapi at least sebagai saya mewakili yang awam juga. Siap. Setidaknya tahu dan Ini apa itu membuka kemungkinan lebih besar lagi kepada teman-teman yang lain di Qatar untuk berinvestasi di pasar modal syariah. ini pembukaan aja ini Pak. Jadi insya Allah. Baik Pak Bidin. Ya. Baik, kita akhiri dengan bacaan dengan ucapan alhamdulillah dan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Sama-sama Pak Susilo. acara yang sama atau dengan subjek yang berbeda. Pak Irwan, Baik, selamat terima malam, kasih. selamat beristirahat di Jakarta.